Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Siapa kamu? Yun 11 mundur. Ketika daun telinganya disentuh secara tidak sengaja, itu membuat wajahnya memerah. Dia sedikit marah dan malu. Pada saat itu, dia memikirkan terlalu banyak hal, mengingat pemuda itu dari alam bawah. Gelombang besar mengaduk di dalam hatinya. Kematian orang itu benar-benar terlalu disayangkan. Saya mau 11. Shi Hao menjawab. Dia merasa terlalu banyak was-was. Jika dia memberitahu pihak lain siapa dia, maka Ras Surgawi akan mengetahuinya juga, dan itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Untuk beberapa alasan, Yun 11 selalu merasakan deja vu ketika dia melihat orang di depannya ini. Dia juga memiliki gigi seputih salju dan senyum yang cemerlang. Ada juga ekspresi yang benar-benar ceroboh. Itu terlalu mirip. Hanya, dia tahu bahwa tidak mungkin orang itu muncul kembali. Dia sudah mati selama 1 atau 2 tahun, terkubur di gurun besar di alam bawah. Kamu sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal. Yun 11 berkata dengan lembut. Rambut ungunya yang indah, wajah oval putih berkilau, alis hitam melengkung, mata besar yang cerdas, dan bibir ceri merah cerah membuatnya tampak sangat cantik. Ada orang seperti itu? Dia berasal dari klan apa? Apa dia benar-benar mirip denganku? Shi Hao bertanya. Dia dulu musuh saya, dan kemudian dendam itu hilang. Dia bahkan menyelamatkan hidupku. Orang itu cukup memukau, tapi sayang sekali pada akhirnya, Yun 11 menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak berpikir. Pikirannya dalam keadaan kacau balau. Di kedalaman medan perang kuno, raungan yang menakutkan terdengar, memotong jalan pikirannya. Ini juga mengejutkan Shi Hao. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Shi Hao. Terlepas dari apakah itu bahaya dari tanah iblis ini atau untuk bersembunyi dari pengejar mereka, mereka berdua adalah alasan yang baik untuk meninggalkan tempat ini. Kamu harus pergi dulu. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh. Yun 11 mengucapkan terima kasih. Shi Hao menyelamatkannya. Jika mereka terus bepergian bersama, kemungkinan besar dia akan membawa bencana besar baginya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk pergi. Para pengejar itu sudah melihatku bergerak bersamamu dan tidak akan melepaskanku juga. Yang paling penting adalah meninggalkan dataran darah ini terlebih dahulu dan melarikan diri dari pengejaran mereka. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi dia ingin membantu Yun 11 keluar dari krisis ini. Dia tidak bisa hanya menyaksikan pengejar mereka merebut batu mandat surga dan membuatnya lumpuh selamanya. Shi Hao mengambil sekitar 20 batang rumput jiwa darah yang tersisa, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya bersama Yun 11. Mereka bergegas melalui medan perang kuno ini dan menuju ke selatan. Kamu masih memakan rumput aneh itu? Yun 11 terkejut. Sepanjang jalan, dia memperhatikan bahwa Shi Hao terus mendukung lorong surgawi. Tubuhnya berkedip-kedip dengan simbol, dan ada teks tulang misterius yang berputar-putar untuk memperbaiki rumput jiwa. Rasanya benar-benar tidak buruk, manis dan asam. Ini cukup segar dan enak. Shi Hao memiliki ekspresi santai di wajahnya. Jika ada orang dari dunia luar di sini, mereka pasti akan tercengang. Ini adalah rumput kematian yang fatal. Bagaimana orang biasa bisa menelannya? Itu akan menyalakan darah jiwa seseorang dan meledakkan dagingnya. Seseorang akan mati tanpa kesempatan bahkan untuk penguburan yang layak. Yun 11 sangat gugup. Pihak lain terlalu keras kepala.
Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati. Ini adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mengabaikan ini? Jika Anda menginginkan kekuatan, ketika kita memasuki perlombaan surgawi, Dewa Surgawi klan saya dapat membantu Anda. Kamu benar-benar tidak bisa bermain-main dengan hidupmu seperti ini. Dia berkata dengan niat baik. Apakah aku terlihat seperti orang yang ceroboh? Dengan bakat alami saya yang dapat mengabaikan 3.000 provinsi, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang konyol seperti bunuh diri? Kulit Si Hao sangat tebal, berbicara sambil memasukkan tangkai ke mulutnya. Yun 11 terdiam. Bahkan ini tidak sembrono? Terlebih lagi, semakin dia melihat orang ini, semakin dia terlihat seperti orang dari alam bawah. Bahkan cara dia berperilaku begitu, kebencian, dan sangat narsis. Mereka menemukan lebih dari 50 batang total rumput jiwa darah di bawah tebing batu. Mereka seperti batu permata merah, berkilau dan tembus cahaya. Mereka semua dimakan oleh Si Hao di sepanjang jalan. Sementara itu, pada saat ini, dia merasa agak tidak enak badan. Dagingnya kesakitan, dan darahnya terasa seperti mendidih. Bahkan jiwanya terbakar hebat, akan menghasilkan bola cahaya yang menyala. Karakteristik obatnya sangat tirani. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, gemetar dalam hati. Dia tahu bahwa jika itu adalah ahli agung yang normal, daging mereka pasti akan meledak dengan jiwa dan darah mereka menyala. Namun, dia menekannya. Sebelumnya, dia tidak memutuskan untuk melakukan ini murni karena kesombongan. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan seperti ini, dan dengan lorong surgawi untuk membatasi tubuhnya, dia bisa mempertahankan hidupnya dengan kekuatannya yang melebihi ranah kultivasinya. Ada orang yang mati setelah menelan 100 batang rumput jiwa darah, jadi dia percaya bahwa memperbaiki 50 batang bukanlah masalah besar. Sepanjang jalan, Si Hao terus mengoperasikan teks tulang True Primordial Record. Seluruh tubuhnya berkilau dan bersinar, dan energi darahnya melonjak, menghantam di dalam tubuhnya. Tubuhnya sangat kokoh. Apakah ini tepatnya jenis kekuatan rahasia ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Gelombang kekuatan misterius menyebar di dalam dagingnya dan meresap ke dalam tulangnya. Apakah ini alasan mendasar untuk kekebalan terhadap kekuatan magis? Yun 11 menjadi semakin terkejut. Pemuda ini terlalu menakutkan. Bakat alaminya sangat mengejutkan. Setelah makan lebih dari 50 batang rumput jiwa darah, dia secara tak terduga tidak terpengaruh, mampu memperbaiki karakteristik obat yang menakutkan. Akan lebih baik jika aku bisa menangkap iblis kera dan mempelajari konstitusi mereka dengan hati-hati. Hanya dengan begitu saya dapat meningkatkan pemahaman saya selangkah lebih maju. Si Hao merasa agak menyesal. Meskipun dia membunuh 6 dari mereka, dan dia telah mempelajarinya juga, dia tidak bisa melihat rahasia sebenarnya dari ras ini. Dia harus menangkap yang hidup. Ahoho! Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga terdengar. Aura menyedihkan menutupi langit dan bumi saat terdengar dari kedalaman medan perang. Ternyata tidak terlalu jauh. Tidak bagus, ketiga iblis kera itu membawa penguasa medan perang kuno. Kita harus cepat dan melarikan diri. Yun 11 lebih mengerti tentang tempat ini. Ketika dia melihat sosok-sosok yang bergegas di kabut yang jauh, dia merasakan gelombang alarm. Si Hao menggunakan murid ganda untuk mengamati mereka. Terlepas dari 3 iblis kera, dia melihat kerangka putih bersih lebih jauh yang memiliki nyala api ilahi yang membakarnya. Itu bergegas membunuh dengan pedang tulang di tangan. Raungan panjang itu justru dilepaskan oleh makhluk ini. Itu membuat seluruh medan perang bergetar. Ini adalah raungan jiwa dan bukan raungan sejati. Dewa sejati! Si Hao terkejut. Ini adalah makhluk yang melampaui alam api ilahi yang merupakan alam sejati.
Banyak orang menyebut mereka yang berada di dewa alam api ilahi karena mereka melakukan kontak dengan domain Dao ilahi. Namun, karena mereka hanya melangkah melalui pintu, status mereka tidak setinggi itu. Relatif berbicara, alam sejati, yang merupakan tingkat di atas alam api ilahi, karena membawa kata, benar, dan orang-orang di alam ini memiliki kekuatan yang kuat, disebut dewa sejati oleh orang lain. Pada kenyataannya, alam sejati hanyalah langkah besar lebih jauh dalam domain Dao ilahi. Kerangka putih salju dikelilingi oleh nyala api putih yang menyala-nyala yang seperti matahari yang cemerlang. Tidak ada aura maut, hanya panas terik yang seolah membakar langit dan bumi. Ini adalah seorang ahli di alam sejati. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan lawan ini sekarang. Bahkan seseorang yang menakjubkan seperti Si Hao tidak punya pilihan selain mundur. Dengan bumi menyusut menjadi beberapa inci kemampuan ilahi yang hebat, dia dengan cepat membawa Yun 11 menjauh dari tempat ini. Cila! Sementara itu, Si Hao juga menggunakan kemampuan ilahi Dao petir. Sepasang sayap, satu terang dan satu gelap, muncul di belakangnya. Petir melingkar saat dia menembak ke kejauhan. Yang saya tahu juga mempelajari teknik berharga kilat sebelumnya, kata Yun 11. Dia mulai mengembangkan kecurigaan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Pemikiran seperti itu tidak realistis. Saya mahir dalam teknik berharga Thunderski Sparrow, kata Si Hao. Ini adalah pelarian yang hebat. Si Hao membawa Yun 11 ke kejauhan, melarikan diri lebih dari 10.000 li. Mereka melewati medan perang ini dan pergi dari tempat ini. Dewa sejati itu dengan cepat berhenti, tidak meninggalkan reruntuhan itu. Itu mengintip melalui kabut ke dunia luar. Api cahaya jiwa terus melompat di dalam rongga matanya. Akan terlalu berbahaya untuk langsung menuju provinsi surga. Kita masih harus memilih medan perang kuno dan melewatinya. Kalau tidak, kita mungkin ketahuan kapan saja di dunia luar, kata Si Hao. Yun 11 mengangguk. Dia memberitahu Si Hao bahwa mereka hanya mengulur waktu sekarang, menunggu leluhur kuno klannya bangkit kembali. Selama Celestial tua itu hidup kembali, semuanya akan berubah. Dari manusia ke surga, apakah itu benar-benar menakutkan? Si Hao berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah wanita cantik itu. Dia sudah tahu bahwa Celestial tua itu pernah, bersama dengan 5 ahli lainnya, secara pribadi mendirikan era kejayaan klan mereka. Mereka diperingkatkan dalam 10 ras terhebat, menjadi salah satu ras kaisar dari alam yang lebih tinggi. Untuk keberadaan seperti itu untuk hidup dari zaman kuno sampai sekarang, seberapa menakutkan itu? Setelah bergabung dengan batu mandat surga, ras surgawi kita dapat mengalami perubahan mendasar dan berevolusi ke keadaan tertinggi. Jika kita dibandingkan dengan seseorang, itu akan sama dengan talenta luar biasa yang paling kuat. Yun 11 tidak menyembunyikan apapun. Dia mempercayai Si Hao, karena jika pihak lain memendam niat buruk, dia memiliki terlalu banyak peluang dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Segera setelah itu, mereka memasuki medan perang kuno lain yang bahkan lebih besar, hampir 50.000 li. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka bahkan menemukan tulang dewa surgawi. Kedua individu itu menghirup udara dingin. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran saat itu. Bahkan dewa surgawi juga tidak berdaya, mati di sini. Energi di sini sangat berat. Kabut menyelimuti udara. Ada banyak sisa-sisa di medan perang dan bahkan lebih banyak senjata rusak dan artefak berharga yang telah lama berkarat atau membusuk. Rumput jiwa darah? Si Hao sangat terkejut. Setelah memasuki medan perang kuno ini, rumput berharga ini adalah panen terbesarnya. Dia melihat 6 batang lagi di sini. Begitu objek spiritual jenis ini muncul, tidak mungkin hanya ada 1. Mereka ada dalam kelompok setidaknya 3. Kamu benar-benar harus berhati-hati.
Anda tidak bisa secara membabi buta memperbaikinya. Yun 11 mengingatkan. Ayo pergi. Ini adalah keberuntungan alami saya. Saya mungkin benar-benar bisa mendapatkan tipe kekebalan kekuatan magis dari kemampuan ilahi. Shi Hao sangat tergugah. 2 hari kemudian, Shi Hao sangat gembira, dan bahkan Yun 11 pun terkejut. Mereka melihat hamparan cahaya merah yang menyilaukan di bawah pegunungan berbatu yang gundul. Seolah-olah ada api yang menyala di sini. Ini adalah seluruh bidang rumput jiwa darah. Mereka bersinar dengan cemerlang dan gemilang. Mereka padat, membentuk pemandangan berwarna cerah dan indah. Cahaya warna-warni merah melilit. Setidaknya ada 200 batang di sini. Suara Yun 11 bergetar. Ini adalah kumpulan besar kekayaan. Jika mereka membawa ini kembali ke dunia luar, itu pasti akan memicu kegemparan. Apakah kamu ingin makan beberapa? Kita bisa membaginya 50-50, kata Shi Hao. Yun 11 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memakannya. Anda juga seharusnya tidak mengambil risiko lagi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Percayalah, saya pasti akan hidup dan mendapatkan kemampuan kekebalan kekuatan magis. Ini adalah kesempatan alami saya yang luar biasa, kata Shi Hao. Namun, hal-hal tidak berjalan semulus yang dia harapkan. 2 iblis kera muncul secara diam-diam. Mereka sangat besar, dan sisik hitam mereka secara tak terduga membawa cahaya perak samar. Kedua makhluk ini terlalu kuat, lebih dari 9 lainnya yang ditambahkan bersama-sama. Yun 11 terkejut, menasihati Shi Hao untuk pergi dan tidak menempatkan dirinya dalam bahaya. Sudah terlambat. Mereka sudah mengunci kita dan tidak akan membiarkan kita pergi. Ekspresi Shi Hao serius. Dia menyuruh Yun 11 bersembunyi. Au! Kedua iblis kera meraung. Seluruh tubuh mereka bersinar. Mereka berkilau seperti batu permata saat mereka melebarkan tubuh mereka dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Jelas bahwa ini adalah pertempuran yang ganas juga. Salah satu dari iblis kera ini sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi Shi Hao. Keduanya benar-benar menakutkan, dengan sisik hitam yang sebenarnya mulai berevolusi menjadi putih keperakan. Bahkan ketika seseorang dengan tubuh sekuat Shi Hao mengacungkan tinjunya, sulit baginya untuk melukai mereka. Sisik yang menutupi tubuh mereka terlalu kokoh. Hong! Shi Hao meletus dengan kekuatan. Dia melakukan pertempuran berdarah melawan 2 iblis, tidak memilih untuk mundur selama waktu ini. Kamu harus bergegas dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia diam-diam berkata kepada Yun 11. Itu karena dia benar-benar tidak percaya diri kali ini, tidak tahu apakah dia bisa menang. Aku tidak akan pergi. Yun 11 menggelengkan kepalanya, siap membantu kapan saja. Kamu tidak bisa membantuku. Ranah kultivasi mereka terlalu tinggi dan daging mereka menakutkan. Anda tidak bisa melukai mereka. Shi Hao berteriak, menyuruhnya melarikan diri dengan cepat. Panjang! Langit bergetar dan bumi bergetar. Kedua iblis kera bersinar. Energi darah melonjak, mengalir ke langit. Seluruh tubuh mereka berkilauan. Satu hentakan dari kaki mereka membuat bumi besar di dekatnya runtuh dan tenggelam. Ini terutama benar ketika mereka mengacungkan tangan mereka. Ketika satu kepalan tangan menghantam keluar, bahkan kekosongan itu terdistorsi, meledakkan puncak gunung menjadi berkeping-keping. Ini murni kekuatan fisik. Shi Hao melepaskan raungan panjang, melakukan semua yang dia bisa untuk bertarung dalam pertempuran hebat di sini. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, dan dia babak belur dan kelelahan, hampir sekarat di sini. Peng! Tentu saja, kedua iblis kera juga tidak mudah. Salah satunya,
Setelah dipukul oleh tinju Shi Hao, sisiknya terbang keluar. Darah hitam menetes keluar. Dadanya hampir meledak. Pertempuran itu terlalu intens. Mereka benar-benar bertukar lebih dari 1000 serangan. Ini jelas merupakan salah satu pertempuran yang lebih ganas sejak Shi Hao muncul ke dunia. Dia tidak bertarung dalam banyak pertempuran yang terdiri dari lebih dari 1000 gerakan. Peu! Akhirnya, tinju Shi Hao menembus dada iblis kera, menghancurkan dadanya. Kemudian, lengan kanannya bergetar, merobek tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Hujan darah meletus. Makhluk mengerikan ini kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Shi Hao menderita serangan mengamuk dari iblis kera lainnya juga, membuatnya terluka parah. Pinggangnya hampir terkoyak. Darah menetes dari area itu. Selain itu, luka di dadanya juga sangat besar dengan tulang yang terbuka. Darah mengalir keluar. Peng! Akhirnya, Shi Hao dan iblis kera ini sama-sama menderita tanpa ada pihak yang menang. Mereka berdua jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya? Shi Hao meraung. Dia dengan paksa mengumpulkan napas terakhir. Kaki kanannya mengacungkan, menyapu ke arah iblis kera ini. Ketika keadaan mencapai keadaan ini, bahkan iblis kera pun ketakutan. Ini melepaskan lolongan dan berjuang untuk menghindar. Itu melarikan diri ke kejauhan tanpa berbalik. Peng! Yun 11 mengambil tindakan. Dia tidak pergi dan bersembunyi di kegelapan. Dia mengeluarkan cermin berharga dan menghancurkannya ke tubuh iblis kera, membuatnya mengeluarkan banyak darah dan terhuyung mundur. Itu hampir jatuh lurus ke bawah. Membunuh! Shi Hao meraung keras dan bergegas. Dengan kekuatan terakhirnya, telapak tangannya turun, mengeluarkan kepala iblis kera ini dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia langsung jatuh ke tanah. Kedua iblis kera ini terlalu kuat, hampir membuatnya mati di sini juga. Bagus kalau mereka dibunuh. Jika salah satu lolos, mereka mungkin membawa pembantu menakutkan lainnya. Itu akan menjadi bencana besar, kata Yun 11. Shi Hao tertawa keras. Dia berjuang untuk posisi duduk dan kemudian melihat sekitar 200 batang rumput jiwa darah. Dia merasa bahwa ini sangat berharga. Jika dia bisa memakan semuanya, kemungkinan besar dia akan memiliki kemampuan mengejutkan dunia seperti itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.